Teman-teman pecinta otomotif, kita bisa merawat mobil kita dengan baik saat kita melakukan pemasangan blackout. Nah, dengan dipasang blackout ini juga perlu kita rawat blackoutnya dengan cara membersihkan setiap 5.000 kilo, karena logikanya blackout itu adalah satu tabung reaktor untuk menangkap uap oli dan mengolahnya menjadi gas yang bagus sekali. Nah, uap oli ini tetap mengandung residu kotor. Nah, setiap 5.000 kilo harus kita bersihkan. Demikian juga untuk ruang bakar mobil kita. Untuk ruang bakar itu mau pakai blackout nggak pakai blackout sama, pasti terjadi pengotoran oleh kerak-kerak karbon yang terbentuk selama pemakaian. Jadi setiap 5.000 kilo itu harus kita ulangi lagi untuk pembersihan ruang bakar, sekaligus penyetelan klep, sekaligus penyetelan kompresi supaya mobil baru kembali. Power dan torsinya seperti mobil baru. Itu hanya 350.000 untuk tune up-nya. Sama kalau untuk mau mengamankan aditifnya 200.000 pakai aditif oli blackout. Demikian teman-teman, selamat menyaksikan perawatan komplit untuk blackout. Salam sehat selalu dari Jogja. Bukan pencucian blackout ultimate. Oh, ternyata yo hitam. Berapa kali ini? Dua kali. Jadi blackout harus dirawat karena dia pasti kemasukan uap oli. Lah, uap oli ini kalau semakin lama dia akan semakin banyak. Kinerja blackout akan turun seiring dengan makin banyaknya uap oli. Jadi ini harus rutin dilakukan setiap 5.000 kilo minimal. Nah, juga PCV-nya. Jadi biar flow-nya untuk uap olinya betul-betul lancar. Nah, uap oli atau blow by itu yang diolah oleh blackout ini menjadi tenaga. Jadi harus rutin dilakukan. Caranya dimasukkan uap, dimasukkan pertalite. Coba sekali lagi. Itu tuh yang botol itu atau ini? Jadi kita masukkan. Setelah penuh, didiamkan sebentar lalu dikocok pelan-pelan. Kemudian dibilas. Nah, setelah pertalite-nya bening, kita mempunyai blackout baru lagi yang siap menjadi penambah tenaga yang luar biasa. Nah, ini kanan kiri penuh. Kemudian digoyang pelan-pelan. Kemudian dibuang. Serit. Nah, pelan-pelan saja. Oke. Nah, ini sudah bening. Artinya sudah bersih. Tinggal nanti sedikit dikeringkan. Sehingga ini sudah bersih lagi seperti baru. Selain pembersihan blackout, nanti blackout kita pasang lagi, kita lakukan juga pembersihan filter udara. Filter udara nanti setelah filter udara kita lakukan tune up blackout, yaitu kita melepas selang booster rem yang tadinya nempel di sini. Ini kita lepas, nanti kita ganti dengan selang khusus blackout tuning. Nah, ini selang ini kita masukkan ke sini. Kemudian nanti ini untuk menyedot cairan khusus air biru yang bisa membersihkan kerak-kerak di ruang bakar di 4 kepala silinder, di 16 katup pada saat mesin nyala. Ini masuk mirip cipratan air. Nah, itu yang akan melepaskan kerak-kerak tersebut langsung ke ujung knalpot.
sehingga nanti saat digas-gas kerak-keraknya akan keluar semua. Mobil ini tersetel sempurna, setara, turun mesin, skir klep, kemudian disetel sempurna untuk klep-klepnya. Blacor tuning sudah berlangsung, air hampir separuh. Ini kecepatannya 5 detik dari ujung selang ke ujung keran ini. Gelembung yang pertama itu sekitar 5 detik. Tidak boleh terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang sangat berbahaya, bisa menyebabkan water hammer. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang kencang dikit. 1, 2, 3, 4. Langsung masuk ke dalam. Ini buat mesin dingin. Kemudian kerak-kerak terproses sempurna. Mobil ini sudah 365.000 kilo. Sudah ganti kopling 2 kali, ganti ban 2 kali. Tapi kondisi mesinnya karena terawat seperti mesin terbaru, tidak kalah dengan mobil yang terbaru. Jadi kalau kilometer itu bukan patokan, dia hanya angka. Kalau mobilnya dirawat, apalagi dirawat dengan Blacor, itu akan, mobil ini akan selalu siap tempur, siap bekerja, bukan siap ke bengkel. Dilakukan pengegasan di awal itu biasanya terjadi lah, dia turun sendiri kan. 9.000. Ya, tahan terus, tahan. Melawan dia. Dia pasti nggak mau, karena dia melawan, itu berebet. Nah, setelah terus tahan terus, naik lagi sampai 4.000. Begitu 4.000 bisa tembus, kamu injak sampai 5.000 langsung lepas, ngeng. Tahan dulu. Nah, ini kan masih gemetar nih. Nah, ini keluar semua nih kerannya.